kita mulai ya untuk sesi HTML pada sore hari ini. Jadi untuk sore hari ini kita akan belajar untuk kelas HTML terlebih dahulu. Nanti di sesi kedua kita akan melanjutkan di kelas CSS. Oke, pada dasarnya di program web dasar ini teman-teman akan mempelajari 4 kelas ya atau 4 bahasa pemrograman. Tapi sebelumnya teman-teman setidaknya tahu keempat hal ini dulu. Ini sebenarnya untuk apa sih? Yang pertama, HTML itu sebenarnya digunakan untuk kerangka dasarnya. Jadi istilahnya untuk layouting dan lain-lain itu kita gunakan HTML. Kemudian CSS itu digunakan untuk styling atau dekorasi, memperindah halaman. Kemudian yang ketiga JavaScript itu digunakan untuk interaksi di dalam website. Misalkan ketika klik tombol sesuatu muncul alert seperti itu. Kemudian di PHP teman-teman akan belajar logikanya, proses datanya. Biasanya ketika teman-teman sudah masuk ke database, masuk ke proses seperti login, register, kemudian mencocokkan password, itu sudah menggunakan PHP. Dan fitur ini memang tidak bisa digunakan di HTML, CSS, atau JavaScript. JavaScript mungkin bisa, tapi nanti di kelas web lanjut ya. Mungkin teman-teman setidaknya tahu seperti itu dulu. Nah, di sore hari ini di kelas HTML kita akan mempelajari 4 hal ini ya. Jadi kita coba gimana sih caranya mulai belajar HTML. Dan untuk sebagai catatan, memang materi kita didesain untuk siapapun yang itu belum bisa sama sekali ya. Jadi buat teman-teman yang baru saja mempelajari, itu nggak akan ada masalah ketika mempelajari kelas ini, karena kita memang sharing ilmunya itu nol ya, benar-benar dari nol, benar-benar dari nggak bisa. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mempelajari HTML sebelumnya bisa menyesuaikan ya. Kemudian kita akan mencoba untuk buat halaman website, kemudian navbar, kemudian kita akan masuk ke gimana sih caranya membuat form login. Oke, yang pertama kita membutuhkan 2 tools untuk kelas ini. Kelas HTML setidaknya kita membutuhkan 2 tools. Yang pertama Visual Studio Code atau kode editor. Kalau teman-teman memakai kode editor lain silahkan, nggak masalah teman-teman pakai Sublime atau Atom, tapi memang kita sarankan untuk menggunakan Visual Studio Code. Kemudian teman-teman cukup menggunakan browser untuk menjalankan kode HTML-nya. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk membuat kode sederhana HTML di dalam kode editor. Oke, di sini kode editornya kita coba ya. Kita buat file HTML baru, misalkan index HTML seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman kalau menggunakan Visual Studio Code itu bisa menggunakan shortcut ya, dengan menggunakan tanda seru, kemudian tekan enter, otomatis tag HTML-nya itu akan diketikkan oleh Visual Studio Code. Jadi nggak perlu repot-repot untuk mengetik dari awal, teman-teman langsung keluar tag HTML seperti ini. Namun ini kita sederhanakan ya, untuk meta kita atur terlebih dahulu. Setidaknya teman-teman mengetahui tag-tag HTML yang ini saja. Yang pertama HTML. Jadi untuk membuka HTML itu kita perlu menggunakan tag HTML, kemudian tag head. Head ini digunakan untuk meletakkan title halaman. Ini title halaman ya. Kemudian nanti di kelas CSS juga akan mempelajari bagaimana cara masukkan CSS di head. Lalu kemudian ada tag body. Nah, tag body ini digunakan untuk mengetikkan isi dari halamannya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau untuk mengisi tulisan atau gambar itu letakkan di dalam body. Kemudian ini mungkin teman-teman bertanya, ini tag HTML apa? Untuk sementara kita abaikan dulu ya. Oke.
kita lanjutkan. Nah, kita akan coba untuk membuat sederhana ya. Pertama, kita coba untuk mengisi judul halaman terlebih dahulu. Misalkan judul halamannya ini kita isi dengan halaman utama. Misalkan kita coba untuk membuat halaman atau website restoran gitu ya. Halaman utama restoran seperti ini. Kemudian di sini adalah isi dari halaman utama. Kita save. Nah, kemudian gimana caranya untuk menjalankan HTML? Caranya cukup sederhana, teman-teman buka file explorer-nya, kemudian jalankan saja dengan klik 2 kali. Nah, otomatis HTML-nya ini akan tertampil ya. Dan teman-teman perhatikan, di sini judul di tab-nya itu halaman utama restoran, sesuai dengan apa yang kita isi di dalam tag title. Nah, di bagian isi, ini kita isi dengan isi dari halaman utama, ini adalah isi dari body. Mungkin teman-teman bisa membandingkan di sini ya. Oke. Jadi title dan body. Kita lanjut. Nah, kita coba untuk menggunakan formatting ya. Jadi formatting itu maksudnya kita mengubah style dari tulisannya. Jadi misalkan di sini kita coba menggunakan H1 di depan. Seperti ini ya. H1 kemudian kita gunakan di sini. Nah, apa jadinya ketika sebuah tulisan itu diapit oleh tag H1? Nah, yang terjadi adalah ketika dia diapit oleh tag H1, dia akan menjadi lebih besar dan bold ya. Jadi memang H1 ini digunakan untuk membuat judul dari sebuah tulisan atau artikel. H itu maksudnya kepanjangan dari header ya. Jadi H itu ada H1, H2 sampai H6. Semakin besar H-nya, maka akan semakin kecil. Kemudian teman-teman bisa menggunakan tag T. Ini digunakan untuk mengisi tulisan biasa ya. Jadi misalkan kita tuliskan judulnya ini adalah menu makanan, kemudian di isinya kita tuliskan makanannya, langsung ayam seperti itu. Kita save, kemudian kita reload, maka akan muncul seperti ini. Cukup mudah ya. Jadi H1 untuk judul, P untuk tulisan biasa. Jadi kita sudah masuk ke formatting ya. Jadi untuk membuat sebuah tulisan kita bisa menggunakan H dan P untuk mengatur besar kecilnya huruf seperti itu. Kemudian di sini kita coba ya untuk memasukkan beberapa menu. Misalkan di sini ada soto ayam, sop iga, sate kambing seperti itu. Oke, seperti ini. Kita reload, akan muncul seperti ini. Nah, tentunya biasanya ketika menuliskan sebuah menu, itu kita tidak menampilkannya seperti ini ya. Kita tidak menampilkannya memanjang ke kanan, tapi memanjang ke bawah. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat memanjang ke bawah dan menggunakan bullet seperti itu? Jadi di depannya itu akan ada titik-titik. Nah, cara untuk membuat bullet atau list ya, namanya list, itu kita bisa menggunakan yang namanya tag UL. Kemudian di dalam tag UL itu ada tag LI. Kemudian setiap menu atau setiap item kita bisa masukkan di dalam tag LI-nya. Kita masukkan di sini. Seperti ini.
Jadi yang tadinya memanjang ke kanan, kita akan masukkan ke dalam UL atau unordered list. Kemudian di dalam UL itu ada tag LI, yang LI ini digunakan sebagai itemnya. Jadi di dalam UL ini akan ada 3 item. 3 list memanjang ke bawah. Kita save, kemudian kita reload. Nah, dia akan membuat sebuah list atau daftar memanjang ke bawah. Cukup mudah ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tentunya ketika kita membuat sebuah website makanan, tidak menarik kalau misalkan kita tidak memasukkan gambar-gambarnya. Misalkan di sini kita ingin memasukkan gambar di dalam di bawah tulisan soto ayam, ini di bawahnya akan ada gambar soto ayam, di bawahnya sop iga muncul gambar sop iga. Kita bisa menggunakan yang namanya tag img. Mungkin teman-teman notice ya, menyadari kalau tag HTML itu biasanya berpasangan. Misalkan tag body ada penutup tag body, tag H1 ada penutup tag H1, UL seperti itu, LI juga seperti itu. Tapi untuk tag IMG itu tidak menggunakan tag penutup. Jadi dia cuma satu tag saja dan bisa digunakan seperti ini. Jadi langsung IMG. Kemudian SRC itu digunakan untuk memasukkan atau menghubungkan filenya, jadi file gambarnya atau file JPG-nya. Kemudian ALT itu adalah digunakan untuk alternatif teksnya kalau gambarnya ini gagal dimuat. Misalkan kita coba ya, di LI, di bawah LI soto ayam ini kita masukkan IMG, kemudian ALT-nya, ini SRC-nya kita kosongkan dulu ya. Jadi kita coba untuk memasukkan tag IMG tanpa memasukkan SRC-nya. Nah, otomatis ketika SRC-nya kosong atau misalkan saya isi tanda keras seperti ini ya, otomatis tag IMG tidak akan bisa mencari gambarnya. Nah, karena tidak bisa mencari gambarnya, IMG tidak bisa menampilkan gambar yang diinginkan. Nah, ketika gambarnya ini tidak bisa muncul, kita bisa memasukkan di ALT itu misalkan gambar soto ayam. Jadi ketika gambarnya ini gagal dimuat, maka akan ada tulisan gambar soto ayam ketika gambarnya ini gagal dimuat. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan gambarnya soto ayam ya. Jadi ini sudah saya siapkan untuk gambar sop iga dan soto. Saya masukkan di folder yang sama dengan indeks HTML di sini. Kalau kita cek di Explorer di Visual Studio Code, maka sudah muncul gambar sop iga dan soto ayam. Jadi harus diletakkan di folder yang sama ya untuk saat ini. Kita bisa mulai masukkan gambarnya dengan menghubungkan IMG-nya. Jadi IMG, SRC, kemudian masukkan nama dari filenya. Jadi misalkan ini soto ayam, kita masukkan gambar soto.jpg. Seperti ini. Kita save, kemudian kita jalankan lagi, maka akan muncul gambar soto ayam. Nah, tulisan tadi yang ada di ALT otomatis tidak akan muncul ketika gambarnya itu berhasil dimuat. Seperti ini ya. Jadi, tulisan di dalam ALT itu tidak akan muncul ketika gambarnya berhasil dimuat. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjutkan. Kita sudah berhasil memasukkan gambar. Kemudian kita sekarang coba untuk membuat sebuah navbar atau istilahnya mudahnya menu ya. Jadi kalau teman-teman itu masuk ke halaman Camp 404, di atas ada menu berjejer-jejer. Nah, ini
sebutannya, istilahnya itu adalah navbar di HTML. Baik. Cara untuk memasukkan navbar itu sebenarnya cukup dengan menggunakan tag nav. Tapi sebelum ke sana, ini kita perlu perhatikan ya. Jadi navbar ini digunakan untuk memindahkan dari halaman satu ke halaman yang lain. Jadi misalkan di sini di websitenya Camp, itu ketika sudah di halaman utama, kita bisa berpindah ke halaman hubungi kami, itu dengan menekan atau mengklik link hubungi kami. Jadi memang navbar ini digunakan untuk perpindahan halaman ya, untuk memudahkan perpindahan halaman. Sekarang kita coba untuk membuat halaman HTML baru untuk menunjukkan informasi dari restorannya. Jadi kita buat HTML baru, misalkan location.html. Ini digunakan untuk menampilkan informasi dari lokasi restorannya. Misalkan di sini lokasi, judulnya lokasi, kemudian lokasi restoran berada di Jakarta. Seperti ini ya. Kita save. Kita kembali ke halaman. Nah, tentunya kita tidak bisa berpindah dari halaman utama ke halaman lokasi tanpa menggunakan navbar ya. Jadi kita perlu menggunakan navbar untuk perpindahan halamannya. Untuk memudahkan, kita menggunakan navbar. Nah, kita lihat tag nav itu sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi kita cukup menggunakan tag pembuka nav, kemudian menggunakan penutup nav. Nah, di dalam tag nav itu ada href, ini digunakan untuk link. Jadi ketika sebuah tulisan itu diklik, dia akan mengarahkan ke href atau HTML yang mana. Misalkan seperti ini, kita coba membuat tag nav ya. Ini adalah untuk menuliskan navbar. Kita masukkan dua link. Yang pertama adalah link untuk indeks atau halaman utama. Misalkan di sini home atau halaman utama ya. Kemudian link kedua itu adalah lokasi yang akan mengarah ke HTML location.html seperti ini. Kita save. Kemudian kita bandingkan, kita reload, akan muncul dua link seperti ini. Oke, kita kasih perbandingan dulu ya antara kodenya dengan link antara kode dengan tampilan di HTML. Mungkin saya beri waktu beberapa saat untuk teman-teman membandingkan ya, biar lebih mudah untuk memahami. Jadi ada tag nav, H1, kemudian UL. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah membuat halaman lokasi atau location.html. Kemudian kita sudah membuat navbar atau menu untuk perpindahan halamannya. Jadi saat ini kita bisa berpindah ke halaman lokasi. Misalkan ini kita klik, maka dia akan berpindah ke halaman lokasi. Tapi teman-teman pasti memperhatikan ya, kenapa di halaman lokasi ini tidak muncul navbarnya. Padahal tadi di halaman indeks HTML atau halaman utama dia muncul navbarnya. Tapi ketika klik halaman lokasi dia tidak muncul. Nah, ini disebabkan karena di kode location.html ini belum ada nav-nya. Ini ya, kita cek ya, ini di location.html, di body-nya itu tidak ada tag nav atau tidak ada kode untuk navbarnya, maka dia tidak muncul. Berbeda dengan index.html, teman-teman bisa bandingkan ya, ini tidak ada nav-nya, di index ada nav-nya. Ada nav-nya, kemudian di location tidak ada nav-nya. Maka kita perlu mengcopy kode nav-nya ini
ke dalam location.html. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita save, kemudian kita kembali ke halaman, kita reload, maka dia akan muncul. Nah, sekarang kita bisa berpindah halaman dengan leluasa. Lokasi, home, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Oke, teman-teman sudah bisa membuat navbar. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan satu halaman lagi ya, yaitu halaman untuk login. Nah, kita tambahkan dulu untuk kodenya login.html. Nah, di dalam halaman login ini kita akan memasukkan form untuk login ya. Tapi ini hanya form saja, jadi ini hanya interface saja, belum masuk ke prosesnya. Kalau masuk ke proses, nanti teman-teman akan mempelajari lebih dalam di kelas PHP. Baik, ini form login. Selanjutnya di ini login.html sudah kita buat kode halamannya. Selanjutnya kita masukkan ke linknya untuk halaman login agar kita bisa mengakses login.html. Login.html. Kemudian kita beri caption login. Ini kita copy saja. Seperti ini. Maka di halaman website akan muncul link login dan ketika kita klik akan mengarah ke form login. Oke, kita sudah membuat halamannya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa membuat formnya ya. Nah, untuk membuat form itu kita cukup menggunakan tag form. Kemudian kita bisa menggunakan label untuk menuliskan captionnya. Misalkan di sini adalah label username, maka kotak atau box setelahnya itu adalah untuk label untuk input username, seperti itu. Jadi ada 3 tag yang kita perlukan. Yang pertama form, yang kedua label untuk caption, yang ketiga adalah input untuk text box-nya. Baik, kita coba ya. Untuk di halaman login, kita masukkan tag form terlebih dahulu. Form seperti ini, kemudian action-nya untuk sementara kita gunakan tanda crash terlebih dahulu. Nah, action ini sebenarnya digunakan untuk aksi ya. Jadi bahasa sederhananya aksi. Jadi ketika sebuah form itu disubmit, itu dia akan diarahkan ke mana. Misalkan ini action ini kita isi dengan aksi ke PHP. Nah, ini nanti akan mengarahkan ke file aksi.php. Tapi ini sementara kita kosongkan dulu karena ini nanti akan teman-teman dalami di PHP. Jadi untuk sekarang kita fokus ke interface terlebih dahulu. Oke, pertama form, kemudian yang kedua adalah label, username, kemudian input untuk membuat text box, type-nya adalah text, kemudian kita masukkan name adalah username. Kita kembali ke halaman, maka akan muncul label username, kemudian text box untuk memasukkan form, seperti itu ya. Kemudian biasanya untuk halaman login itu ada satu text box lagi ya, yaitu adalah password. Jadi label untuk password. Kemudian kita masukkan input, yaitu untuk name password. Oke. Misalkan kita ingin memindahkan passwordnya ini ke bawah username, kita bisa menggunakan tag br untuk memindahkan baris ya. Jadi br seperti ini. Otomatis
ini seperti enter di Word ya. Jadi setelah input box username, dia akan berganti baris. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, mungkin teman-teman memperhatikan ya, misalkan ini kita isi dengan nama, kemudian password. Biasanya untuk password itu tidak muncul seperti ini ya. Jadi teksnya ini tidak muncul. Nah, gimana caranya untuk mengubah agar passwordnya ini bisa disensor? Kita mengubah type-nya. Jadi di sini ada input type text, kita ubah dengan password. Seperti ini. Otomatis ketika kita memasukkan tulisan di dalam password, maka tulisannya akan disensor dan tidak akan muncul ya. Jadi teman-teman tidak tahu apa yang saya ketikkan. Seperti itu. Jadi untuk mengubah sebuah type input, kita masukkan type yang berbeda di dalam atribut type. Yang atas teks, ini sebenarnya bisa kita ubah ya, misalkan number. Kalau kita ganti dengan number, otomatis ini akan muncul anak panah dan ini hanya bisa diisikan untuk angka saja. Ada input type yang lain, misalkan radio. Kalau radio itu seperti titik, nah seperti ini. Atau misalkan checkbox. Checkbox seperti centang seperti ini. Kita kembalikan. Nantinya teman-teman di website di halaman materi K404, teman-teman akan mempelajari type input yang lain. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah form yang lengkap, misalkan form identitas, seperti itu, yang ada radio button, checkbox, dan yang lainnya. Baik, mungkin ini yang kurang, ini sebenarnya cuma tinggal button saja ya. Input type button, kemudian masukkan value. Ini adalah nanti tulisan yang di dalam button, misalkan login. Kemudian kita reload. Oke, jadi di sini teman-teman sudah bisa membuat interface untuk halaman form login. Jadi teman-teman tadi sudah bisa memasukkan tulisan, memasukkan gambar, membuat navbar, dan teman-teman bisa membuat interface untuk halaman login. Jadi what's next gitu. Jadi apa yang selanjutnya akan teman-teman pelajari? Nah, di materi di website teman-teman akan mempelajari untuk bagaimana caranya membuat tabel, kemudian melakukan layouting ya. Jadi tadi kita di demo ini kita belum melakukan layouting, misalkan rata kanan, rata kiri, rata tengah. Nah, teman-teman akan mempelajari hal itu di website. Kemudian teman-teman akan mempelajari bagaimana caranya masukkan video, audio, dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi teman-teman akan mempelajari lebih banyak hal lagi di website di materi HTML M404. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Kami akhiri sampai di sini kelas sesi Zoom HTML dan CSS-nya. Terima kasih, selamat sore.